kenapa harus dilakukan ya? Karena data yang kita lakukan perhitungan ini, dia itu tidak terdistribusikan secara normal ketika kita membuatkan grafik ataupun histogramnya. Jadi teman-teman kalau ketahui ya, kalau nilai yang terdistribusi secara normal, dia itu bakal membuat grafik seperti gelombang ini, ya. Dia itu berarti terdistribusi secara normal. Akan tetapi data yang kita buat ini tidak terdistribusi secara normal, jadi dia tuh lebih melenceng ke kiri ya. Kalau kita lihat ya, ini unsur yang gue buat ini mungkin AU ya, udah dibuat. Di AU ini dia nilai kadernya itu yang paling rendah itu 0,02, jadi paling banyak itu kadernya di sekitar angka 0,02. Dan kita lihat juga di sini yang paling tinggi itu nilai kader dari AU itu sekitar di 2,95. Jadi di sini teman-teman nantinya harus membuat grafik ya, histogram dari AU ini, kemudian AG, AS, PPM, yang nantinya memberikan alasan kenapa kenapa si histogram ini bisa melenceng, kemudian juga menjabarkan saja nilai si hasil dari histogram. Oke. Kemudian intinya nanti pastinya si nilai-nilai ini semuanya tidak terdistribusi secara normal. Jadinya pembuatan histogram ini untuk mengetahui saja sih lebih tepatnya apakah nilai-nilainya itu terdistribusi secara normal atau tidak. Tidak hanya di steam sample, di ini juga sama ya, di soil samplingnya juga sama, dilakukan juga di AU-nya, di AG, ASPPM, pembuatan histogram. Nah, kemudian gue bakal baca ini dulu ya. Nah, jadi langkah yang harus buatan histogram. Jadi pengertian threshold dulu ya. Nilai threshold itu merupakan nilai ambang batas yang memisahkan antara nilai background dan juga nilai anomali dalam data geokimia, yang dimana secara umum itu dibagi menjadi 3 ya, ada nilai background, kemudian nilai threshold, sama nilai anomali. Jadi secara spesifik nilai background ini sebagai nilai batas dari bahasanya itu kayak pembatas lah antara nilai yang normal dan juga nilai anomali. Jadi kalau nilai background itu merupakan nilai normal yang masih terdistribusi secara baik. Kemudian kalau nilai threshold itu jadi sebagai pembatasnya atau sebagai portal yang memisahkan antara nilai background dan juga nilai anomali. Sedangkan nilai yang lebih dari nilai threshold ya atau nilai ambang batas, jadi itu merupakan nilai anomali. Oke, mungkin nanti gue jelasin lebih lanjutnya. Mungkin teman-teman tadi ada di soal ya tentang absolute median ya. Jadi seperti gue bilang ya, kenapa kita perlu melakukan penilaian kita perlu adanya threshold, penentuan threshold atau nilai ambang batas ya. Jadi kalau dinilai terdistribusi normal, dia hanya perlu menggunakan nilai min dan median yang ada, min dan median yang normal ya. Di sini juga terdapat nilai min ya, nilai max sama min. Kemudian ada nilai standar deviasi dan juga median. Nah, biasanya kalau menggunakan distribusi yang normal itu hanya perlu menggunakan min dan juga median dan standar deviasi. Akan tetapi karena nilai-nilai kita ini selalu melenceng ya, lebih melenceng ke kiri nih, kita lihat ya, lebih melenceng ke kiri. Jadi kita memerlukan yang namanya absolute median yang nantinya akan bisa menentukan nilai threshold. Nah, bagaimana cara menentukan absolute median? Jadi, absolute median itu merupakan median, kita menentukan median dari hasil median yang ada. Gimana caranya? Jadi kalau kita lihat ya, contoh ini ya, example-nya nilai median yang umum, yang normal, itu ada 8 ya. Median itu merupakan nilai titik tengah ya. Ada 3, 8, 8, 8, 9, 9. Nah, nilai median yang normal itu ada di angka 8. Kemudian, untuk menentukan absolute median, kita mengurangi angka normal dengan angka median. Seperti kita lihat nih, angka mediannya 8 ya.
dikurangi dengan angka angka biasanya 3 kurang 8, 8 kurang 8, 8 kurang 8, 0, 9 kurang 8, 1, 1. Nah, dari hasil pengurangan tersebut, langsung dikalkulasikan kembali untuk menentukan nilai tengah. Nah, seperti kalian bisa lihat ya, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 5. Jadi nilai absolute mediannya itu sama dengan 1. Ya. Jadi absolute median itu merupakan nilai median dari hasil median. Kurang lebihnya seperti itu. Dan nantinya, dari absolute median ini, baru bisa kita menentukan nilai ambang batas atau nilai threshold. Ya, di mana rumusnya itu, nilai median yang normal, yang biasa, itu ditambah 2 kali nilai absolute median. Maka dihasilkan 0,097 ya, dari data yang kita diberikan. Nah, jadi ini merupakan nilai ambang batas ya, 0,097, 1,73, 26,5, 3,7, dan ini merupakan nilai ambang batas dari si AU, AG, AS, SB, dan lain-lainnya. Oke. Mungkin untuk emang agak tricky ya penjelasan untuk Excel ini ya, karena ini agak nyenggol sedikit tentang statistika, jadi agak perlu teman-teman untuk pelajari kembali, karena emang agak ribet juga sih sebenarnya kita mempelajari statistika ini. Oke, mungkin untuk output nomor 1 ya, jadi di situ kan penentuan threshold atau ambang batas anomali leukemia, jadi itu merupakan nomor 1 yang bisa kalian atau teman-teman kerjakan ya. Jadi nantinya berarti ada totalnya 8 histogram ya, teman-teman buat, kemudian kalau teman-teman jabarkan nilai-nilai dari histogramnya, kemudian kenapa bisa mereka melenceng ke kiri ya, melenceng ke kiri semua, kenapa bisa begitu, kalian teman-teman bisa analisis dan juga interpretasikan. Oke, itu untuk nomor 1 ya. Oke, langsung kembali kita ke software QGIS ya, teman-teman. Jadi seperti teman-teman yang ketahui kan, memang modul 1 sampai modul 3 ini kan masih berkesinambungan ya, masih terhubung lah. Jadi setelah teman-teman menganalisis data Excel itu, kita langsung masuk saja ke QGIS. Ya, oke, mungkin ini gua hapus aja lah. Gua hapus dulu deh. Oke, ini gue matiin aja. Ini Oke. Jadi teman-teman jangan lupa karena kita akan menginput ke software QGIS atau ArcGIS ya. Jangan lupa si Excel-nya ini di save as ya menjadi CSV kayak biasa ya. Di download di save jadi ini CSV ya, delimited, biar bisa terbaca di software QGIS maupun ArcGIS. Oke. Karena ini juga udah melakukan save as ya, udah gue ubah jadi CSV, jadi kalian teman-teman langsung aja ke add layer ya, pilih yang delimited text layer, masukin aja si CSV yang sudah kalian ubah. Oke. Nah, perhatikan ini kalau geometri si CRS-nya ya, kalau gue pakai WGS ya biar kebaca. Nah, ini sudah muncul ya di soil sample. Kemudian si stream sample-nya juga ditambahin. Ini delimited text layer. Kita pakai stream biasa. Oke, tinggal add aja. Oke, ini jadi merupakan titik-titik sebaran ya, sampel asli yang sudah diambil di lapangan dari Pak Denny, berupa soil sample dan stream sample. Ini kalau kita hidupin sungai ya, sungai. Nah, ini kan ada beberapa titik kalau kita matiin si soilnya. Nah, ini ada beberapa titik sungai ya, soil sample
stream sampel yang diambil di beberapa muara sungai. Nah, di sini mungkin fokus kita di stream sample dulu aja ya. Jadi teman-teman, untuk ini kan masih warnanya nih masih satu warna ya, dan juga belum terklasifikasi ataupun belum terbagi-bagi lah parameter-parameter yang menentukan mana nilai anomali, mana nilai normalnya. Jadi di sini kita langsung ke properti saja. Kemudian kalian ke diagram, ke simbologi. Ya. Teman-teman ke simbologi, kemudian pilih yang graduated ya. Nah, di sini kalian lanjut pilih value. Nah, di sini ada 4 kan. Pilih saja AU. Nah, kemudian ininya kalian pakai yang ini ya, kuantil. Ya, langsung aja pencet classify. Nah, di sini ada 5 ya. Mungkin gua buat jadi 4 aja nih, gua hapus, bisa hapus di sini. Nah, di sini ada value, ada nilai dari 0,096 sampai 0,23. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan nilai threshold yang setelah kita temukan di Excel ya, telah kita hitung ya. Misalkan ini gue pakai value AU ya. Jadi kita buka lagi Excel-nya. Nah, AU, di AU itu nilai threshold-nya atau nilai ambang batasnya ada di 0,097 ya. Jadi teman-teman masuki saja nilai ambang batasnya di sini ya. Jadi di 0. Terus upper value-nya di ambang batasnya ya, berarti di 0,097. Oke. Nah, berarti ini merupakan si nilai normal dan juga nilai threshold-nya ya, atau nilai ambang batas ya. Terus jangan lupa kita ubah aja warnanya biar nggak bingung. Misalkan ini gue ubah di warna hijau. Kemudian ini warna kuning. Misalkan warna kuning. Terus ini gue mau ubah warna oranye. Ini untuk mempermudah aja menentukan nilai anomali ya. Terus nilai anomali paling tinggi kan biasanya kalau yang seperti di peta geomagnet kan itu warna pink ya. Gue ubah di warna pink dan mempermudah aja. Kita apply. Nah, oke. Di sini kan, nah teman-teman bisa melihat ya. Nah, di bagian sini merupakan nilai yang normal, berarti terdistribusi secara normal ya. Nilai-nilai kadar yang dihasilkan dari stream sample. Dan warna-warna seperti oranye dan pink ya. Jadi makin tinggi dia, makin tinggi warna pink ini ya, berarti memiliki nilai anomali yang semakin tinggi ya. Jadi gue warna kuning itu masih 0,97 sampai 0,66. Terus si warna pink ini 98 sampai 345. Jadi daerah-daerah sini nih ya memiliki nilai anomali yang tinggi. Nah, tuh. Jadi ini merupakan output nomor 2 ya. Bentar, nah, menentukan pembuatan peta anomali unsur dari data stream sedimen ya. Jadi kalian nanti teman-teman bisa menjabarkan ya nilai-nilai yang ada. Kalian warna hijau, warna kuning, warna merah, warna ungu itu bebas kalian interpretasikan ya. Menunjukkan warna hijau itu menunjukkan konsentrasi unsur warna sangat rendah, biasanya dianggap sebagai nilai background atau nilai normal dari suatu daerah. Nah, area ini umumnya tidak menunjukkan indikasi dari mineralisasi. Jadi itu misalnya seperti ini wilayah yang tidak memiliki potensi mineral ya. Kemudian ada warna kuning menunjukkan konsentrasi unsur rendah hingga sedang, nilainya sedikit lebih tinggi dari nilai background, tetapi belum termasuk anomali yang signifikan. Kemudian warna merah menunjukkan konsentrasi unsur cukup tinggi, area ini mulai menunjukkan indikasi anomali geokimia. Biasanya daerah ini menjadi target awal untuk penyelidikan lebih lanjut, dan warna ungu dan juga warna ungu yaitu menunjukkan konsentrasi unsur yang sangat tinggi ya. Jadi peta anomali unsur dari data stream sedimen ini menggambarkan distribusi kadar unsur dalam sedimen sungai di daerah penelitian. Perbedaan warna itu membantu kita untuk menentukan titik-titik sampel ya, dan juga menunjukkan tingkat konsentrasi unsur, di mana warna merah hingga warna ungu itu menandakan zona anomali geokimia yang berpotensi berkaitan dengan keberadaan mineralisasi di wilayah tersebut. Jadi untuk nomor 2 kurang lebih seperti ini ya, teman-teman menginterpretasikan dari data yang sudah diinput dari Excel. Yang pertama nih stream sample atau stream sedimen ya. Nah, untuk selanjutnya kalau kita lihat juga sebentar.
Kemudian untuk selanjutnya ya, pembuatan data soil sampling ya. Jadi kan ada 2. Nah, yang ini kan tadi yang sungai ya, di warna sungai. Nah, kalau untuk soil sampling atau soil sample, itu berada di titik-titik yang memang dia jauh dari area-area sungai ya. Kita lihat ya, dia tuh emang tidak terindikasi adanya air ya, tidak mendekati muara-muara sungai. Nah, untuk si soil sample ini teman-teman juga sama aja. Kalian tinggal masuk ke properties lagi, kemudian simbologi. Ingat ya, ke graduated. Value-nya pilih yang AU. Nah, kembali lagi, ini kita ke yang kuantil ya. Classify. Nah, muncul angka-angkanya. Nah, di sini kita kembali ke Excel ya. Masukkan kembali si nilai ambang batasnya ya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan ya, jangan lupa memasuki nilai si threshold atau nilai ambang batasnya untuk mengetahui penyebaran si nilai anomali geofisikanya. Nah, untuk soil sample sendiri, siapa? Oh, kira. Nah, untuk soil sample sendiri itu kita buka di Excel ya. Untuk nilai AU, nilai thresholdnya ada di 0,0625. Jadi si thresholdnya kita masukin lagi ke QGIS ya. Jadi masukin ke sini. Ini gua masukin 4 aja biar lebih spesifik. Nah, ini kita ubah value-nya ya 0. Ini 0, kemudian di sini 0,625 ya. Seperti si nilai dari Excel. Oke, sudah. Terus kita jangan lupa kita ubah lagi warnanya ya. Misalkan ini gue tadi warna hijau. Warna kuning. Terus ini warna magenta atau warna pink, bebas teman-teman. Apply. Oke. Nah, di sini maka bisa kita tentukan ya. Ada beberapa titik yang masih memiliki anomali yang tinggi ya, seperti warna yang diindikasikan ada pink nih, tinggi di sini nih, daerah-daerah sini nih. Nah, kemudian ada warna merah juga ya. Dia lumayan tinggi. Oke. Jadi untuk nomor 3 ya, pembuatan peta anomali unsur data soil sampling. Jadi si stream sedimen sama soil sampling ini hampir sama lah ya untuk pengerjaannya, diinterpretasikan dan juga dibuat peta. Jadi kalian deskripsikan nilainya, warnanya juga bebas kalian mau warna putih, warna kuning, warna merah, warna magenta, ataupun bagaimana itu terserah kalian. Terus dijabarkan ya arti-arti dari nilai si anomali itu, dari warna itu. Jadi peta anomali unsur dari data soil sampling ini juga menggambarkan sebaran konsentrasi unsur dalam tanah ya di daerah penelitian. Perbedaan warna menunjukkan tingkat konsentrasi unsur, di mana warna merah hingga ungu itu menandakan anomali geokimia yang berpotensi berkaitan dengan mineralisasi menjadi prioritas dalam kegiatan eksplorasi. Ini mungkin itu ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kemudian melakukan analisis kesesuaian dengan peta geologi ya, kemudian geomorfologi dan juga geofisika. Jadi sama seperti kemarin ya, melakukan analisis dengan mengintegrasikan peta anomali geokimia dengan data geologi, geomorfologi, dan geofisika untuk mengetahui hubungan antara distribusi unsur dengan kondisi geologi daerah penelitian. Pola sebaran anomali dibandingkan dengan struktur geologi, bentuk lahan, serta respon anomali magnetik untuk mengidentifikasi kemungkinan sumber mineralisasi dan menentukan area yang memiliki potensi prospek mineral. Ya, di sini teman-teman ya kayak kemarin ya, tinggal hidupi saja si peta geologinya ya. Ini gue hidupin sistem sedimen ya. Kalau peta lebong kita lihat kan, nah peta lebong kita lihat nih, dia nilai anomalinya itu lihat ada beberapa di titik-titik yang seperti kita temukan di geomagnet ya. Ini daerah-daerah yang memiliki zona alterasi ya, di sesar ya, di struktur. Nah banyak nih memiliki potensi memiliki nilai anomali yang tinggi. Jadi kalian integrasikan ya. Itu kembali dari sudut pandang kalian ya, menginterpretasi.
Jadi dari peta geologi, kemudian peta lebong, dan juga mungkin kalian mau pakai peta kelurusan juga boleh ya, dari si line density ya, tuh line density yang kalian teman-teman buat kemarin, bahwasannya benar nih. Oke, sorry, kalau line density itu nanti untuk zona prospek, sorry. Jadi teman-teman fokusnya ke peta geologi sama peta lebong aja, mengintegrasikan ya si antara peta titik-titik sampling dari soil sampling dan stream sampling dengan geologi, geomorfologi, dan geofisika yang ada. Nah, itu kembali ke interpretasi dari teman-teman. Oke, untuk yang terakhir, melakukan analisis prospek kembali. Jadi, analisis zona prospek dilakukan menginterpretasikan sebaran anomali geokimia memiliki nilai konsentrasi unsur tinggi, serta keterkaitannya dengan kondisi geologi, geomorfologi, dan data geofisika. Daerah yang menunjukkan kesesuaian antara anomali unsur, keberadaan struktur geologi, serta respon geofisika diinterpretasikan sebagai zona yang berpotensi memiliki mineralisasi dan rekomendasikan sebagai target untuk tahap eksplorasi lanjut. Nah, di sini kita bakal melakukan digitasi ataupun melakukan zonasi lagi, zona digitasi kembali ya. Jadi teman-teman tinggal hidupin aja nih si soil sample sama stream sample. Nah, misalkan ini ya, taruh ini jangan kayak biasa, kayak membuat zona digitasi pada umumnya ya. Kalau mau buat baru tinggal new save file ya. Kemudian teman-teman tinggal membuat digitasi baru yang mengikuti pola si anomali. Nah, jadi misalkan gue buat kayak gini, jadi kita buat persebaran gini. Ini. Oke. Nah, jadi ya kurang lebih seperti ini ya, zona digitasi yang kita buat. Jadi patokannya adalah pembuatannya mengikuti titik-titik yang memiliki anomali tinggi ya. Nah, seperti ini ya, warna pink, warna merah ya. Jadi sini nih titik-titik sini nih titik-titik yang ini memiliki anomali yang tinggi ya. Kalau kita hidupkan si line density, nah ini benar kan di sini nih berarti memiliki prospek yang mineralisasinya tuh tinggi ya dari data geologi dan geofisika pada modul pertama yang kita buat. Nah, dari daerah-daerah sini nih berarti memiliki mineralisasi ataupun zona prospek yang tinggi untuk dilakukan eksplorasi lebih lanjut gitu. Kalau kita hidupin lebong juga ya, di sini kan kemarin gue jelasin kan kalau zona alterasi atau zona pembentukan itu di antara nilai anomali tinggi dan juga nilai anomali rendah ya. Jadi dan juga dengan dukungan sesar ini ya, dukungan sesar ini membuat pembentukan alterasi atau zona mineralisasi itu sangat tinggi ya. Di bagian sini warna hijau ini dan warna biru ini, itu bisa membantu kita untuk penentuan tahap eksplorasi lebih lanjut gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk geologi kimia. Nah, ya mungkin itu sih untuk kurang lebih geohistogram saja, karena nilai-nilai seperti mean median ini sudah ditentukan dari pada ini sudah dihitungkan. Nah, mungkin nanti di nomor ini juga cara menentukan, kalian menjelaskan juga nilai cara menentukan threshold itu bagaimana ya. Nanti PPT bakal dikirim ya seperti ini. Jadi di nomor 1 itu kalian tentukan buat histogram, kemudian cara hitung nilai min, max, min, kemudian standar deviasi, median, absolute median, dan threshold. Itu mungkin teman-teman bisa jelaskan alasannya kenapa. Terus juga nanti langsung dijabarkan juga histogram yang dibuat dari hasil yang stream sediment, ya, stream sediment sama yang soil sample. Jadi total itu ada 8 histogram yang teman-teman buat ya. Jadi AU, AG, AS, dan SB PPM. Oke, teman-teman, ada yang dipertanyakan untuk udah Bang.
CSV harusnya bisa sih. Tuh, bentar ya. Kalian pilih layer, kemudian yang ini kan, yang ini kan, yang delimited text layer kan. Iya bang. Tapi masuk ke sini nggak? Masuk ke layer ininya nggak? Muncul di sini nggak? Nah pas mau dipencet add itu nggak bisa bang. Oh, Pas di layar ini kan mau pencet add nih. Nah di add-nya tuh ya. nggak bisa di add. Oh ya, mungkin gini. Saya sampel ya, misalnya gue add ya. Jadi belum ada add-nya kan. Ya. Geometri CRS-nya coba teman-teman masukin dulu aja WGS 84 ya. Jadi nanti langsung bisa dia harusnya. Ya, karena koordinat ini harus dimasukkan juga agar nggak mental. Dan juga sesuai dengan titik yang sudah kita plottingin dari modul 1 dan modul 2 gitu. Coba yang nggak Pakai bisa. yang default ya. Pakai yang WGS ya, yang WGS 84 yang default aja. Nah, kalau untuk ArcGIS ya, masih ada yang pakai ArcGIS kan? Masih ada bang. Ada bang. Masih bang. ArcGIS kayaknya mungkin kok hampir sama kali ya. Kan tinggal masukin, gue lupa fitur dia masukin Excel ke ArcGIS tuh apa ya? Apa ler? Gue lupa ler. Gue tuh lupa. XY aja itu kan. Data yang XY itu XY. Nah, jadi kurang lebih step by stepnya masih sama ya. CSV dulu diubah, kemudian di ArcGIS-nya tinggal di add layer yang XY-nya nanti diubah. Terus juga untuk mungkin masukin nilai value-nya mungkin coba nanti teman-teman kerjakan dulu aja, nanti kalau emang bingung bisa ditanyakan ya pengerjaannya. Karena gue juga belum ngerjain di QGIS ya, belum ngerjain di ArcGIS, belum sempat. Jadi nanti untuk harusnya sih kurang lebih sama lah ya, di properties juga, terus juga masukin si value-nya itu kurang lebih kalau di ArcGIS juga sama gitu. Untuk teman-teman yang pakai ArcGIS gitu. Gimana Tia sama Kelvin, bisa? Izin bang. Kayaknya udah aman bang. Dicoba Aman, dulu. Oke. Ya, silakan yang tadi mau nanya lagi. Izin bang, sebenarnya ini udah diubah nih bang, pakai CRS, tapi tetap nggak bisa di add juga bang. Bentar. Boleh saya share screen nggak bang? Kalau buat lihat POV-nya gimana? Coba, share screen coba. Ntar gue mati dulu. Gue lakuin di sini gitu. Karena itu opsional gitu. Jadi nanti mungkin video pada ini bakal dikirim juga linknya ya. Ini kalau teman-teman ada yang record ini bisa di-upload ke YouTube dan juga di-share ke grup ya. Nanti terserah teman-teman mau belajar mengikuti yang gue kerjain atau daripada ini kerjakan, itu teman-teman bisa pilih lah. Udah, oke, file name-nya ada CSV. Coba close itu Google lagi apa Meet-nya? Close dulu aja. Iya. Nah, close dulu ngulangin. Itu yang Ziki XY field-nya belum diisi nggak sih? Oh ininya bang. Harusnya dia tuh langsung ke automatically keisi sih. Oh iya. Oh, data dia belum dipisah Ki. Hah? Belum dipisah apanya tuh? Coba data ini lu coba buka Demri, apa CSV lu. Ini ya bang. Oh ininya. Nah iya, ininya lu belum dipisah per isting sama nortingnya. Jadi lu harus pisah dulu. Oh berarti Bisa bisa manual dulu ya bang? Kalau lu buat file Excel baru, buat isting sama itunya doang, baru lu masukin. Oh iya bang ya bang. Masih Atau bang. enggak, ya mungkin norting istingnya ya harusnya, atau enggak ini kali ya, dari ketentuan Excel mungkin beda-beda kali ya. Benar ya? Kalau nggak ini, biasanya karena region laptop lu masih Indo, belum lu pindah ke USA, Iya, kadang-kadang ngaruh iya. juga. Jadi dia pembacaan Itu sistem ada koordinatnya settingannya. beda-beda. Ada settingannya itu. Jadi teman-teman kalau yang case-nya sama ya kayak Amri, bisa dilakukan ya itu perubahan untuk Excel ya. Jadi biar bisa dibaca ke QGIS ataupun ArcGIS gitu. Oke, lagi teman-teman.